Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan idgham. Idgham artinya melebur. Idgham ini ada beberapa macam di dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau dilihat dari segi alif lam, maka idgham itu ada yang bernama idgham syamsiyah. Jadi mesti dibaca lebur atau bergabung dia. Apa ciri-cirinya? Biasanya ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasydid. Maka lamnya biasanya tidak berharokat karena telah idgham kepada huruf yang bertasydid. Dia telah bergabung kepada huruf yang bertasydid. Perhatikan contoh, di sini ada alif lam, lamnya tidak berharokat dan disusul oleh huruf dal yang bertasydid, maka lamnya sudah bergabung kepada huruf dal. Ad-din. Kemudian pembagian selanjutnya, idgham kalau dilihat dari segi nun sukun atau tanwin, tanwin ini fathatain, kasratain, dhammatain, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah dibaca dengan dengung. Kapan dibaca dengan dengung? Apabila ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. Perhatikan contoh di sini nun sukun berjumpa dengan ya, maka mesti dibaca idgham. Nun sukun ini mesti digabung kepada huruf ya dan mesti didengungkan. May yaqul. Perhatikan contoh berikutnya, ada tanwin berjumpa dengan ya, maka mesti dibaca idgham bi gunnah. Tanwin dilebur kepada huruf ya dan didengungkan. Khairan yarah. Idgham berikutnya idgham bila gunnah. Dia tidak dengung. Kapan tidak dengung? Apabila ada tanwin atau nun sukun berjumpa dengan 2 huruf, ra dan lam. Perhatikan contoh. Nun sukun berjumpa dengan ra, maka dibaca idgham bila gunnah. Nun sukun mesti dilebur kepada huruf ra tapi tidak dengung. Mirrahiq. Contoh berikutnya ada tanwin, dhammatain berjumpa dengan lam. Maka dhammatain ini mesti dilebur, digabung kepada huruf lam ini dan tidak boleh didengungkan. Syarrul lakum. Jadi tidak boleh dibaca min rahiq, enggak boleh. Mir rahiq. Enggak boleh syarrun lakum, tapi syarrul lakum. Berikutnya pembagian idgham selanjutnya, kalau dilihat dari segi mim sukun, maka idghamnya ada yang bernama idgham mimi atau idgham mutamathilain. Kapan terjadi? Apabila ada mim sukun berjumpa dengan mim. Perhatikan contoh. Di sini ada mim sukun berjumpa dengan mim. Biasanya mim yang kedua ini bertasydid, maka mesti dilebur bacaannya. Mim sini digabung dengan yang kedua ini dan didengungkan. Fi qulubihim marad. Bihim, maka didengungkan dan dilebur. Pembagian selanjutnya, idgham kalau dilihat dari segi makhraj, artinya dipandang dari segi tempat keluar hurufnya maupun dipandang dari segi sifat, sesuatu yang melengket pada huruf tersebut, maka terbagi menjadi 3. Yang pertama idgham mutamathilain. Apa itu idgham mutamathilain? Itu huruf yang bertemu di mana kedua huruf tersebut sama makhraj, sama juga sifatnya. Biasanya hurufnya mirip-mirip. Ba bertemu ba, lam bertemu lam, qaf bertemu qaf, itu yang dinamakan idgham mutamathilain. Atau mim bertemu dengan mim. Sama dengan contoh yang ketiga, bisa juga dimasukkan kepada idgham mutamathilain dipandang dari segi makhraj dan sifat. Jadi idgham mutamathilain di sini yang kita contohkan ba bertemu dengan ba. Perhatikan, maka ba yang pertama ini mesti digabung kepada huruf ba yang kedua, sehingganya qalqalanya enggak ada. Idrib bi'asak. Idrib bi. Jadi langsung digabung dia, langsung diidghamkan. Kemudian yang kedua ada idgham mutajanisain.
Yaitu pertemuan dua huruf di mana sama makhrajnya, tempat keluarnya sama, namun beda sifatnya. Misalkan di sini ada huruf ba dan huruf mim yang berjumpa. Ba ini dan huruf mim tempat keluarnya sama. Sama-sama keluar dari dua bibir, namun sifatnya berbeda. Ba ini qalqalah, mim bukan qalqalah. Maka dia mesti dilebur kalau bertemu. Sehingganya ba ini telah bergabung dengan huruf mim. Jadi enggak dibaca lagi dia. Irkam ma'ana. Yang ketiga ada idgham mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Pertemuan dua huruf di mana dekat kedua huruf tersebut dari segi makhraj dan sifat. Jadi dekat-dekatan makhraj dan sifatnya. Lihat di sini contoh ra dan huruf lam. Kalau dia bertemu, maka lam ini dengan ra makhrajnya dekat-dekatan. Nah, maka dia mesti dibaca idgham mutaqaribain. Lam ini sudah melebur kepada huruf ra. Wa qur rabbi. Salah kalau dibaca wa qul rabbi, enggak boleh wa qul. Jadi qaf ini langsung diloncatkan kepada huruf ra karena lam telah bergabung dengan ra di sini. Wa qur rabbi. Pembagian idgham berikutnya ada dilihat dari segi kesempurnaan. Apakah idghamnya sempurna atau tidak? Yang pertama idgham kamil, sedangkan yang kedua ada idgham naqis. Idgham kamil, idghamnya sempurna. Kapan dikatakan sempurna? Itu pertemuan dua huruf. Huruf yang pertama sudah melebur 100% kepada huruf yang kedua. Sehingganya yang paling jelas dibaca adalah huruf yang kedua. Siapa saja yang termasuk idgham kamil? Di sini ada idgham syamsiyah. Contoh di sini lam sudah bergabung 100% kepada huruf dal. Sehingganya tidak dibaca lagi. Ad-din. Kemudian idgham bi gunnah, khusus dua huruf, mim dan nun saja. Contoh di sini nunnya sudah bergabung kepada nun yang kedua. Dan yang terasa bunyinya adalah nun yang kedua. Anna tiyakum. Kemudian nun sukun berjumpa dengan mim, maka nun sukun sudah tergabung kepada huruf mim dan tidak terasa bunyinya lagi. Amillah. Yang ketiga ada idgham bila gunnah. Ingat yang pembahasan sebelumnya tadi, huruf ra dan huruf lam. Nun sukun berjumpa dengan ra, maka huruf nunnya tidak terasa lagi bunyinya karena telah tergabung kepada huruf ra. Mirrahiqa. Miladun. Nun telah bergabung kepada huruf lam. Kemudian yang keempat idgham mutamathilain, pertemuan huruf yang mirip. Maka di sini ba yang pertama sudah tergabung kepada ba yang kedua. Maka ba yang kedua yang kita baca. Idrib bi'asak. Kemudian yang kelima ada idgham mutajanisain. Itu pertemuan huruf yang sama makhraj beda sifat. Selain dari huruf to yang bertemu dengan huruf ta. Misalkan di sini huruf ba yang bertemu mim, maka ba tidak dibaca lagi karena dia sudah bergabung 100% kepada huruf mim. Irkam ma'ana. Kemudian yang keenam ada idgham mutajanisain. Lam yang berjumpa dengan huruf ra. Lam tidak dibaca lagi karena sudah 100% bergabung dengan ra. Wa qur rabbi. Kemudian idgham yang berikutnya yang kedua ada idgham naqis. Idghamnya tidak sempurna. Maksudnya huruf yang pertama masih terbawa sifatnya kepada huruf yang kedua. Yang termasuk idgham naqis adalah yang pertama idgham bi gunnah. Yang pertama idgham bi gunnah, huruf mim dan nun masuk yang kamil. Sedangkan yang kedua ya dan huruf waw masuk kepada yang naqis. Perhatikan contoh. Nun ini punya sifat gunnah, punya sifat dengung. Sifat dengungnya ini masih terbawa kepada huruf ya. Sehingganya ketika mereka idgham, ya mesti didengungkan karena bawaan dari huruf nun. Miyaumin. Miyaumin. Kemudian di sini nun sukun berjumpa dengan waw. Sifat gunnah atau sifat dengung pada huruf nun terbawa kepada huruf waw. Sehingganya waw dengung. Miwal. Kemudian yang kedua ada idgham mutajanisain. Contohnya huruf to yang bertemu dengan huruf ta. Huruf to sifatnya ada itsbaq.
Jadi sifat isbaqnya itu masih terbawa kepada huruf yang kedua, yaitu huruf ta. Jadi tidak boleh langsung dilewatkan, basatta, kurang tepat. Jadi baca dulu sifat isbaqnya baru dibaca huruf ta-nya. Basauta, basauta. Jadi itulah pembagian idgham yang ada di dalam Al-Qur'an. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.